Oke, Nathan belum. Jonathan. Belum juga. Lanjut ke kelompok 2, Leon. Hadir. Oke. Edric. Hadir. Oke, Kristo. Belum. Arthur. Brandon. Lanjut Devon. Hadir kok hadir. Oke. Renat. Lanjut Jose. Belum juga. Nando. Kelompok 3, Justin. Hadir. Camnya Justin. Kamera. Sabar, gue lagi pasang webcam nih. Ntar gue buka deh. Oke. Terus lanjut Afu. Afu belum. Gary. Hikaru. Nggak ada. Radit. Ada, tapi nggak bisa. Ntar gue coba nyalain lagi. Oke. Nikolaus. Hadir. Kameranya dibuka Nikolaus. Oke. Oscar. Tes. Halo. Leo ada nggak Leo? Ya. Ada komennya. Oke. Mantap. Sorry tadi lo nge-lag gua. Lanjut ke kelompok 4, Brian R. Hadir. Oke. Maxine. Yuk. Rafael.
Vincent Halim, Savio, Wilson, Hadir. oke, Ian, belum. Albert Fidelio, Hadir kok. oke. Kelompok 5, Devi, Hadir, hadir. oke. Kucai, Ada. Hadir. Michael, Ada. Teddy, jadi belum. Andy, Hadir. oke. Daryl, Hadir. Matthew, Stefanus Matthew, belum. Agustinus, Hadir. oke. Gue ulang ya dari awal. VI, udah hadir belum? Belum. Viko, Hadir. oke. Nathan, Hadir. oke. Jojo, Hadir. Kan itu si Toto itu udah bisa ikut lagi ada acara sekolah. oh, oke. Jojo nggak ada ya tadi. Lanjut ke Arthur, Hadir. Ada. Hadir. oke. Renard, Kok tadi Jojo hadir? Renard belum. Jose, Jose belum. Nando, oke belum. Afu, Gerard, Hikaru, Makar, Rafael, Vincent Halim, Savio, Ian, jadi Stefanus Matthew. Nggak ada. Oke, ya udah kita mulai aja rapat bulanan kita biar nanti yang lain nyusul aja. Sebelumnya ada yang mau mimpin doa nggak?
dari kalian? Ada yang mau mimpin doang nggak? Gua ada. Gue. Ayo gua. Udah. Oke, Mari kakak PA dan teman-teman, mari kita berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah membimbing dan menyertai kami hingga kami bisa berkumpul pada Meet Zoom pada pagi hari ini. Ya Bapak, sekarang kami akan memulai rapat. Semoga rapat ini bisa berjalan dengan lancar. Dan terima kasih ya Tuhan, amin. Dan Bapa dan Putra dan Kudus, amin. ini Nathan. Terima kasih Nathan. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama-tama kita ada sambutan dari Ketua PA kita di waktu dan tempat. Gua persilahkan buat Kucai. Oke. Suara gue udah kedengar ya? Udah jelas. Sama Oke. Ya udah. Buat yang nggak ngomong tolong di mute ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Pertama-tama gue ucapin terima kasih buat lu pada udah mau datang di sini. Ini pertemuan di bulanan kita perdana ya, tahun 2021. Karena sebelumnya kita Januari belum ada pertemuan, Februari baru kali ini. Nah, jadi kita sebenarnya mau ngapain sih di sini? Nah, kita mau kampanye calon ketua. Nah, calon ketua putra altar kita tuh sebenarnya ada 2 yang sudah terpilih. Yang pertama itu Jefferson, dan yang kedua itu Leonardus Hasan. Nah, jadi pertama-tama gue juga minta kalian untuk tetap ya semangat lah, terusin apa yang jadi kewajiban kalian di Putra Altar. Gue di tahun ini udah berakhir masa jabatan gue. Buat kedepannya gue harap bisa lebih baik lagi. Ya meskipun di kepengurusan gue emang banyak masih kekurangan, walaupun itu ya mungkin ada yang merasa ya, ataupun yang nggak merasa juga pasti ngerti lah. Apalagi situasi pandemi kayak gini kan, jadi ya susah juga gitu buat kita lanjutin program. Tapi yang pasti kita juga sama-sama belajar. Gue selama 3 tahun di sini sebagai ketua Putra Altar juga mau ucapin terima kasih buat kalian. Ya kalau misalkan gue ada salah-salah, yaitu pastilah. Walaupun kedepannya gue minta bisa lebih baik lah daripada sebelumnya. Gue banyak rasa semakin kesini ya kita banyak masalah, banyak tantangan pasti. Karena gantung situasi kondisi. Gue udah kelas 3 SMA di sini. Gue udah di PA hampir 1 windu, dan gue rasa pengalaman-pengalaman gue banyak yang membuat gue semakin berkembang lagi. Gue bisa banyak dapetin pelajaran di Putra Altar sama teman-teman. Ya intinya kalian having fun aja lah. Di Putra Altar tuh tempat kalian untuk proses belajar. Jadi jangan jenuh, jangan jadiin Putra Altar tuh apa ya, alasan lah buat entah lu ngerjain tugas sekolah tapi lu nggak kerjain, alasannya ada Putra Altar lah, atau lu kebeban gitu. Jangan. Tapi prioritas utama lu tetap belajar, karena lu masih pada sekolah kan. Dari gue sih mungkin yang penting tuh lu bisa manage waktu lu masing-masing, kegiatan lu masing-masing. Jadi jangan sampai putus asa lah.
gue tahu lu pada bosen kan di rumah terus kayak begini, kondisinya lagi kayak begini, pengen ke gereja tapi nggak bisa. Ya kita semua ngerasain lah. Di pandemi ini ya kita tahu lah ada teman-teman kita yang udah nggak bersama kita lagi di Putra Altar, mereka mengundurkan diri. Ya gue rasa itu jadi satu pelajaran sih buat buat kita semua. Ya kita berbaur gitu loh. Jangan merasa apa kalian lu pada masih kecil nih, lebih muda-muda daripada yang lain. Tapi lu takut-takut gitu, jangan merasa ada senioritas lah di sini. Ya kita semua sama kok, kita satu komunitas, nggak ada penghalang. Kalau misalkan ada susah atau misalkan lu pada ngalamin desperate atau terbeban, ya lu cari teman buat curhat lah, atau enggak pengurus pengurus PA BPH mungkin terbuka buat lu pada gitu loh. Jadi kita juga tahu keluhan-keluhan lu pada apa, nggak cuman diem-diem doang, karena gue nggak tahu kalau lu diem-diem doang tiba-tiba lu stres, lu terbeban, ya gue nggak tahu. Intinya saling terbuka aja lah di PA gitu. Ya buat kedepannya gue harap dari ketua terpilih nanti April ya kalau nggak salah pemilunya, gue rasa ya bisa terusin perjuangan dari kepengurusan sebelumnya lah. Kalau bisa lebih bagus, lebih baik lagi. Itu sih yang terpenting dari gua. Mungkin itu aja dulu ya. Karena ini udah mau jam 11, mau jam makan siang juga. Kita langsung aja ke bagian inti acara, yaitu kampanye Putra Altar. Kampanye calon ketua Putra Altar. Yang pertama gue serahin dulu kepada moderator Tanjaya, lalu nanti dikoordinatorin oleh pembina. Mungkin dari gue itu aja, thank you. Silakan Tanjaya. Oke, kasih aku coba buat pembukanya. Oke, kita langsung masuk aja kali ya ke acara intinya, langsung ke kampanyenya aja. Oke, ya udah, gue serahkan langsung ke tim pembina. Oke, sebelumnya makasih buat teman-teman yang udah join. Jadi kemarin itu di bulan Januari atau Februari, tim pembina tuh udah melakukan screening calon kandidat. Itu ada 5 orang, ada Hikaru, Daryl, Matthew RB, Jefferson, sama Leo. Dan dari hasil kelima itu, yang lanjut untuk menjadi calon ketua Putra Altar itu ada Jefferson dan Leo. Dan kandidat calon ketua Putra Altar yang pertama itu Jefferson, dan calon ketua Putra Altar yang kedua itu ada Leo. Sekarang kita dengerin visi misi program kerja dari Jefferson terlebih dahulu. Oke, terima kasih MC. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Baik, selamat siang para pembina BPH dan teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, saya Jefferson Tirzaliman akan mempresentasikan mengenai visi, misi, dan program kerja saya sebagai kandidat calon ketua Putra Altar Santo Tarsisius. Oke, sebelum kita masuk ke dalam visi, misi, dan program kerja saya, mungkin kita bisa berkenalan sedikit. Perkenalkan, nama saya Jefferson Tirzaliman. Jikalau ditambah nama baptis menjadi Leonard Jefferson Tirzaliman. Saya sekarang kelas 9 dan umur saya sekarang 14. Saya dilantik pada tahun 2017. Oke, lanjut ke misi. Di sini saya punya visi, yaitu menjadikan Putra Altar Tarsisius sebuah wadah pembentukan karakter bagi para anggotanya menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama
memiliki daya juang dan komitmen yang tinggi, serta menghayati spiritualitas hidup Kristiani. Lanjut ke misinya. Di sini saya membagi misi saya menjadi 3 untuk mewujudkan visi saya. Yang pertama yaitu adalah membangun solidaritas dan rasa kekeluargaan antar anggota dan sesama. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran untuk berkomitmen dalam melayani Tuhan dan berorganisasi. Dan misi saya yang ketiga adalah menghadirkan kepekaan sebagai umat beriman untuk menghidupi spiritualitas Kristiani. Selanjutnya adalah program kerja. Di sini merupakan program kerja yang sudah saya rencanakan, yaitu yang pertama adalah Fidem et Pietatem. Ini merupakan bahasa Latin, yang di mana ini merupakan sebuah kegiatan liturgi sesuai dengan kalender liturgi untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua adalah team bonding. Di sini konsep acara itu adalah sebuah acara kebersamaan dan lomba-lomba bagi seluruh anggota Putra Altar Santo Tarsisius. Lalu yang terakhir dari program kerja saya adalah Youth Regeneration, yaitu melibatkan anggota baru dalam keanggotaan panitia suatu acara untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi dan berbaur dengan anggota lainnya. Yang berikutnya adalah bagian kepengurusan. Untuk bagian kepengurusan ini tidak banyak berbeda dari pengurus-pengurus sebelumnya, masih terbagi menjadi BPH yaitu Ketua Wakil Sekretaris dan Humas, dan beberapa divisi lainnya yaitu KUR, Divisi Liturgi, Divisi Seni, dan Divisi Olahraga. Lalu untuk Kadif Kelompok Mingguan, saya masih tidak akan berubah mengenai berapa kelompok yang akan bertugas mingguan, masih ada 5. Ya, sekian dan terima kasih. Oke, itu dari calon Ketua Putra Altar yang pertama. Mungkin sekarang kita kasih kesempatan buat calon Ketua Putra Altar yang kedua, kepada Leo, buat mempresentasikan. Oke, bentar saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Oke. Jadi selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang visi, misi, dan program kerja saya. Kita masuk ke visi misi. Jadi visi saya adalah menjadikan Putra Altar organisasi yang memiliki sikap rajin, bertanggung jawab, peduli, dan peka terhadap sesama. Lalu, misi saya adalah membangun kebersamaan dengan semua orang, menyetarakan derajat untuk semua anggota, aktif dalam berbagai kegiatan keorganisasian dalam Putra Altar, serta meningkatkan rasa kemandirian dalam melakukan segala hal. Masuk ke program kerja. Program kerja yang pertama adalah sistem kehadiran. Jadi pada sistem kehadiran kali ini, selama triwulan jadwal bertugasnya, para anggota Putra Altar itu hanya diperbolehkan tidak datang tanpa izin sebanyak 5 kali. Bila melebihi dari jumlah itu, akan diberikan teguran dan sanksi berupa tugas yang perlu dikerjakan setiap harinya. Sanksi ini akan dilakukan selama 2 minggu. Nah, lalu sistem kehadiran ini, sanksinya ini tujuannya untuk apa? Supaya para anggota Putra Altar ini rasa tanggung jawabnya itu semakin tinggi. Jadi rasa tanggung jawab mereka juga semakin tinggi dan tidak lagi malas ke gereja untuk beribadah atau melakukan tugas mereka. Lalu yang kedua adalah kegiatan bantuan sosial. Nah, kegiatan bantuan sosial ini nantinya akan dilakukan bila pandemi ini sudah selesai. Nah, nantinya ini di dalam sakristi akan disiapkan seperti sebuah kotak gitu untuk dijadikan sebagai tempat pengumpulan uang dari para anggota Putra Altar. Nah, yang boleh mengisi, siapapun itu boleh mengisi uang di dalam kotak tersebut. Nah, 1 tahun setelah pengumpulan ini nanti, tempat yang dipakai untuk donasi itu akan diberikan kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan. Kegiatan ini itu bertujuan supaya anggota Putra Altar itu
bisa terbiasa lebih terbuka dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Lalu masuk ke badan kepengurusan. Badan kepengurusan saya adalah yang pertama yang pasti kedua putra alter, yang kedua adalah wakil ketua putra alter, yang ketiga adalah sekretaris, yang keempat bendahara, yang kelima hubungan masyarakat atau humas, yang keenam adalah kepala divisi liturgi, ketujuh kepala divisi kur, ke-8 kepala divisi olahraga dan kesenian, dan yang terakhir dan yang paling pasti adalah Kadif KM sebanyak 5 orang. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, berarti itu visi, misi, dan program kerja dari kedua calon ketua putra altar kita. Nanti di bulan April mendatang, kita akan melakukan debat calon ketua terlebih dahulu. Saat pertemuan di bulan April, langsung dilanjutkan dengan pemilihan calon ketua putra altar. Nanti jadi di bulan April, kita mengharapkan buat teman-teman semua ikutan join, berpartisipasi, memvoting untuk masa depan putra altar yang lebih baik. Mungkin dari CJ ada yang mau kasih tambahan? Paling sih nggak mau kasih tambahan, itu tadi yang sudah bilang. Ini udah akhir dari kepengurusannya kita semua. Nah, ini kan setelah ini kan ada pembaruan. Nah, siapapun nanti ketua terpilihnya, ya itu nanti yang akan membimbing kalian selama 3 tahun ke depan. Kan? Nanti juga diharapkan teman-teman nanti ada ada anak-anak yang sekarang ini mau juga berpartisipasi di kepengurusan, mau belajar juga di kepengurusan. Jangan takut buat salah. Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang terpilih menjadi pengurus dari 2 kandidat itu. Paling sih itu aja. Apalagi ya, paling udah sih nggak ada. Jadi gue tambahannya itu aja. Tetap jaga kesehatan aja teman-teman semua. Itu aja sih. Udah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain seputar calon ketua putra altar kita yang pertama dan yang kedua. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti dikembalikan kepada Tanjaya. Oke, teman-teman, itu dulu buat kampanye calon ketua putra altar kita. Berikutnya, untuk kegiatan hari ini sih kira-kira segitu aja. Mungkin ada tambahan dari Kucai? Kalau dari gue singkat aja, tadi udah disampaikan sama CJ sama MC juga. Kita pemilu April kurang lebihnya setelah Paskah. Ya gue minta jangan sampai golput lah. Ya gue tahu lu pada emang mager, tapi jangan mager-mager banget. Ini masih ada aja yang belum datang juga. Ya kalau bisa semuanya datang buat pemilu April. Itu masuk di bulanan juga. Karena gue pengen banget ya terakhir kalinya lah di pengurusan gue lu pada kumpul, walaupun nggak offline, online pun nggak masalah gitu. Ya mungkin lu pada kangen sama gue kan nggak tahu. Jadi ya intinya kalau bisa putra altar bareng-bareng terus lah, jangan sampai ada yang bisa. Kita kerja bareng-bareng, kita tugas bareng-bareng, kumpul bareng-bareng gitu. Kalau misalkan ada kesulitan atau misalkan ada yang mau diceritain ya ceritain aja gitu, nggak usah sungkan. Pengurus atau BPH juga terbuka. Mungkin nanti ya untuk kepengurusan selanjutnya apa yang masih kurang di kepengurusan gue bisa diperbaiki lagi lah. Ya itu aja sih dari gue. Mungkin gue balikin aja ke Tanjaya.
Atau Oke, pengurus makasih. lain Itu BPH? bentar, Andy sama Daryl, kenapa tuh angkat tangan? Mau nanya, Oh, mau boleh. untuk PPT dari kedua kandidat bisa di-share nggak? Pengen dijadikan pertimbangan buat voting nanti. Oh, nanti di-share ke grup PA aja. Di grup aja, di grup ya. Jadi kalian bisa lihat juga, terus nanti buat pemilihan di bulan April, biar kalian bisa lebih mantap menentukan siapa calon ketua putra altarnya. Milih bukan karena dia teman dekat, bukan karena dia saudara atau dia gimana, tapi milih berdasarkan keyakinan kalian apakah dia layak menjadi ketua putra altar untuk memimpin kalian semua selama 3 tahun ke depan. Oke? Terus kalau nanti Jevi sama Leo minta bantuan kalian buat jadi pengurusnya mereka, sebisa mungkin kalian membantu mereka sama-sama ngebangun putra altar 3 tahun ke depan yang lebih baik. Oke? Oke, ada lagi? Oke, Dan kalau dari yang gua lain? ada pengumuman nih buat teman-teman yang merasa ikut panitia APK. Habis ini kita jangan keluar dulu, jangan live dulu, kita lanjut rapat. Oke, itu aja. Oke. Dari yang lain mungkin ada pengumuman, info. Dari Ada. BPH yang lain ada? Maxine, Edric, Michael, Kristo. Oh, ada tambahan, coy. Udah disampaikan. Udah sampai juga. Oke, kalau nggak ada berarti kita langsung tutup aja Tunggu, kegiatan hari ini. tutup aja. Sebelum ditutup, bisa foto dulu kali ya mungkin ya. Screenshot. Foto bareng dulu, jangan Ya, lupa. silakan humasnya, Edric atau Michael. Kamera ini nyalain dong. Teman-teman dibuka semua kameranya. Buat foto doang nih. Bentar aja nih. Edric ada? Michael? Dinyalain ya semuanya ya. Kita hitung dari 1, 2, 3. Bentar deh. Yuk. Lagi ya. Tahan dulu, tahan. 5 kali jepret ya. Ini baru 1. Ini yang kedua ya. Gaya bebas deh. Lu mau jungkir balik juga boleh. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Ini baru 2 ya. 3 kali lagi ya. Sisanya belum dapet nih. Yang belum nyalain kamera nih. Radit. Kameranya nyalain. Nggak bisa, tadi udah bilang MC. Oh, yaudah. Oke. Lu kasih emoticon. Reaction. 1, 2, 3. 3 ya. Satu lagi ya. Tahan ya. Ini yang belakang belum dapet nih. 1, 2, 3. Nah, terakhir. Akhir ya, tahan ya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke, udah. Balikin lagi ke Tanya. Oke, dari teman-teman ada yang mau bersedia memimpin doa buat doa penutup?
Halo, Tan, gue aja. Oke. Baik, teman-teman, para pembina, sebelum kita mengakhiri rapat pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini dalam Zoom meeting ini dalam kondisi yang sehat, sehingga kami dapat melaksanakan rapat ini dengan lancar. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Engkau berkatilah seluruh kegiatan yang kami lakukan, agar kami selalu dilindungi dan diberikan penyertaan untuk melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Thank you ya semuanya ya. Ya. Thank you. Thank you semuanya. Thank you.